Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya. Sebuah suara samar terdengar, menarik perhatian semua orang yang hadir. Itu dia, orang ini akhirnya muncul. Banyak orang berseru dengan antipasi di mata mereka. Jika mereka melihat kontroversi antara Flavion Lingjian dan Cukuangseng sehari yang lalu, mereka tidak akan terlalu tertarik. Karena dalam keadaan normal, Pavilion Pedang Roh hampir bisa menghancurkan siswa baru seperti Cukuangseng tanpa ketegangan apapun. Tetapi karena Cukuangseng berhasil menerobos pegunungan, pikiran mereka pun berubah. Mendengar suara itu, Li Jiangxi menyipitkan mata dan melihat ke arah pintu keluar aula. Di sana sesosok tubuh muda sedang berjalan perlahan. Apa kamu Cukuangseng yang menjatuhkan seluruh sekte Bingling? Dia tersenyum tipis, dengan kilatan ketajaman seperti pisau yang berkedip di matanya. Cukuangseng mengangguk sedikit, tanpa ada perubahan ekspresinya. Dia sebenarnya sudah menduga apa yang terjadi hari ini. Betapa hebatnya dia saat berhasil menerobos pegunungan. Namun, pada analisa terakhir, tindakan murid baru untuk mengusir kekuatan lama seperti ini akan selalu membuat sebagian murid lama tidak puas. Dan kemudian mereka akan menemukan masalah seperti sekarang. Seperti rumornya, dari luar tidak dapat dipercaya. Kamu tidak sombong dan cuek, dan kamu masih tahu bagaimana maju dan mundur. Ling Jianxi tersenyum. Di balik perkataannya tersebut, perkataan Cukuangseng tentang beberapa banyak uang upeti yang dibutuhkan jelas dianggap sebagai tanda penyerahan. Saya bukan orang yang serakah. Menyerahkan 1 juta koin Huan dapat memastikan bahwa kekuatan yang baru muncul dapat bertahan di tahap awal dengan aman. 1 juta? Semua orang terbelalak ketika mendengar jumlah uang yang begitu besar. Koin misterius dalam jumlah besar cukup untuk ditukar dengan seni bela diri yang murni. Sekte Pedang Roh ini benar-benar kejam. Sepertinya masalah hari ini tidak dapat diselesaikan. Hai, sulit untuk mengatakan. Anak itu terlihat sombong, tapi sebenarnya dia sangat pintar. Dia pasti tahu jika menyinggung Pavilion Pedang Roh lagi, akan sulit baginya untuk mendapatkan pijakan di Dinyuan di masa depan. Sekarang siapa yang bisa mengatakan dengan akurat? Karena anak ini melakukan sesuatu yang berbahaya, dia bukanlah orang yang baik. Jika Ling Jianzi ingin memaksanya untuk menyerah, dia harus menunjukkan beberapa keterampilan yang nyata. Wu Chen dan yang lainnya terlihat sangat murung. Flavion Pedang Roh ini keterlaluan. Penghargaan 1 juta koin hitam tidak pernah muncul dalam sejarah di Yuan. Saudara Chu, Hue Weichen menoleh untuk melihat Cukuangseng. Yang terakhir melambaikan tangannya, memandang Li Jianxi dengan tenang, lalu berkata sambil tersenyum tipis. Belajarlah, nafsu makan yang sangat besar, tapi apa kamu tidak takut memaksa diri sampai mati? Suara tawa terdengar samar, langsung membuat sesuatu tempat kejadian membeku. Tak terhitung banyaknya orang yang menyeringai dan terlihat kagum. Seperti yang diharapkan, anak ini bukanlah karakter yang penurut. Meskipun lawan saat ini adalah pedang roh. Anda yakin memahami situasi yang dihadapin? Li Jiangxin tanpa murung sangat berkata dengan dingin. Nomor 38 di daftar bumi. Penguasa Pavilion Pedang Roh, Ling Jiangxi. Cukuangseng mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis. Saya rasa tahu betul bahwa dengan kekuatan Anda masih tidak bisa mendapatkan 1 juta koin kuan. Mencari kematian, Li Jiangxi berteriak dengan marah, dan energi pedang yang ganas meletus dari tubuhnya menembak ke arah Cukuangseng. Energi pedang menembus udara seperti bilah tajam memancarkan kekuatan yang ganas, mematikan kulit kepala,
Mata Cu Kuangseng menjadi dingin dan dia menginjakkan kaki dengan keras ke tanah. Kekuatan ruang merah menyebar, berubah menjadi lapisan penghalang api dan energi pedang tersapu, menyebabkan penghalang api bergeser terus-menerus tetapi pada akhirnya gagal menerobos. Kekuatan anak ini telah meningkat pesat dan keterampilan atribut apinya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Mata Li Jiangxi berkelibat dan ekspresi terkejut yang melintas di matanya. Cu Kuangseng mengangkat kepalanya melihat energi pedang yang menyapu dan tiba-tiba menunjuk dengan satu jari. Perisai api yang berat itu runtuh dan berubah menjadi api di seluruh langit, membungkus energi pedang di dalamnya. Dalam sekejap mata, suhu yang mengerikan menyebar dan semua energi pedang meleleh. Melihat ini, mata Cu Kuangseng bersinar dengan kepuasan. Kekuatannya sekarang, dia telah berhasil membuka 56 meridiannya. Cu Kuangseng mencibir dan kekuatan agung meledak berubah menjadi buku bergambar kuno di atas kepalanya. Segera setelah itu buku bergambar itu muncul aura perubahan yang liar memenuhi langit di seluruh alun-alun. Tangan Dang Huang Soyi, tiang Juan Jian, segera meledak dengan cahaya yang kaya. Saat berikutnya, telapak tangan yang ditutupin dengan garis kuno berlahan-lahan keluar darinya dan menampar Li Jiangxi dengan marah. Sebelumnya, tangan Si Yuan jatuh, tanah tempat pedang roh berada sudah pecah menjadi retakan dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Ekspresi Liang Zi sedikit berubah. Dia menepuk sarung pedang di belakangnya dan telapak tangannya dengan pedang hijau terangkat ke langit. Dengan energi pedang yang berkedip di matanya, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan menggenggam genggang pedang erat-erat dengan kedua tangannya dan memukulnya dengan keras. Dengan satu tebasan pedang, energi pedang yang tak tertandingi membawa kecemerlangan yang menyilaukan, menebas langsung ke telapak tangan kuno. Boom! Saat keduanya bertabrakan, energi kuno yang mengerikan dan energi pedang tajam mengamuk bersama-sama dengan gila-gilaan. Untuk sesaat suara menderu terdengar terus-menerus. Bang, bang, bang. Setelah beberapa napas, energi pedang tangan Sui Yue meledak dan pada saat yang sama. Dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu mengguncang kedua orang di dalam dan ke belakang. Ling Jiangxi menusuk pedangnya ke tanah dengan paksa menghentikan tubuhnya yang mundur. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Cu Kuangseng dengan wajah muram. Saya tidak menyangka bahwa Anda, seorang siswa baru akan memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Cu Kuangseng mengulurkan tangannya untuk menghapus bekas darah dari sudut mulutnya. Ekspresinya juga menjadi serius. Kekuatan Ling Jiangxi ini telah mencapai puncak alam Tong Mei tingkat kedua, jauh melampaui perbandingan Bing Huan dan 3 lainnya. Tapi, meskipun kekuatanmu mengejutkanku, aku akan menerima 1 juta hari ini. Teriak Ling Jiangxi menggenggam pedang erat-erat di tangannya dan melakukan pukulan yang tajam. Sebuah luka muncul di telapak tangan dan banyak darah mengalir darinya, mewarnai pedang hijau dan dengan warna darah. Mengorbankan darah untuk pedang, Ling Jiangxi ini sangat kejam. Mereka semua tahu bahwa metode Ling Jiangxi sekali digunakan akan sangat meningkatkan efektivitas tempurnya. Namun, konsekuensi dari mengorbankan darah untuk pedang dengan cara ini sangat serius. Diperkirakan Ling Jiangxi perlu berbaring di tempat tidur selama 10 hari setelah kejadian ini. Cu Kuangseng menghela napas dengan ekspresinya menjadi serius. Dia menari dengan tangannya dan dengan kekuatan agung muncul di sela-sela alisnya. Untuk sementara waktu, aura kuno yang bisa kuat menyelimuti alun-alun. Ekspresi semua orang berubah karena kemunculan energi kuno ini. Tebasan pedang roh darah. Merasakan aura kuno yang kaya, mata Ling Jiangxi juga memadat. Saat berikutnya dia mengepalkan genggaman pedang berdarah itu dengan telapak tangannya, lalu menebas secara tiba-tiba. Begitu pedang itu jatuh, cahaya berdarah menyapu habis dan berubah menjadi aliran darah, menutupi Cu Kuangseng. Semua orang menatap aliran darah itu, dan pupil mereka tiba-tiba menyusut, karena mereka menemukan bahwa yang membentuk semburan berdarah itu
sebenarnya adalah ribuan energi pedang berdarah yang tajam. Aura berdarah yang tajam mengamuk seperti badai dari aliran darah. Hahaha, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk memblokir gerakanku. Li Jiangxi tertawa dengan wajah pucat. Saat berikutnya matanya yang dingin tiba-tiba tertuju pada Chu Kuangseng dan berteriak dengan tajam. Berlututlah. Semburan darah mengalir deras dan energi pedang yang berdarah dan tajam mengamuk darinya, menghancurkan tanah yang menjadi berantakan. Kelopak mata Chu Kuangseng yang sedikit terkulai tiba-tiba terangkat pada saat itu. Pupil aslinya yang gelap berubah menjadi warna kuno. Panduan surga, itu bisa memindahkan gunung. Sebuah suara yang dalam bergema. Pada panduan bergambar kuno yang tergantung di atas kepala meledak dengan cemerlang saat ini. Saat berikutnya, garis pegunungannya terukir di tiang Huajian benar-benar jatuh dalam sekejap. Gunung itu berubah menjadi gunung berukuran setengah kaki. Ada banyak sekali garis kuno yang terukir di pegunungan yang sebenarnya berasal dari zaman kuno. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Jiangxi tiba-tiba berubah, dan dia hanya pernah mengalami perasaan ini masa lalu dari 30 orang terkuat di peringkat bumi. Anak ini benar-benar memahami tiang ujian sedemikian rupa. Dia secara alami mengetahui seni bela diri tiang ujian karena di masa lalu pernah ada seseorang jenius top di dunia yang mencoba berlatih seni bela diri ini. Tetapi pada akhirnya dengan kegagalan. Saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar dapat menggunakan tiang Huanjian yang begitu dengan mudah. Teriak Li Jiangxi dengan tajam dan menebas aliran darah dengan pedang tajam di tangannya. Semburan darah bergetar kemudian menghantam ke bawah dengan kekuatan yang lebih ganas. Untuk sementara waktu, bahwa aura Tuang Jihan agak tertekan. Melihat pemandangan ini, Ling Jiangxi tiba-tiba mencibir. Meskipun dia tidak berhasil berlatih seni bela diri bintang 8 Yuan Bumi, dia telah menguasai pedang roh darah pemotong bintang 7 Yuan Bumi tingkat yang sangat tinggi. Jadi dia memiliki kepercayaan diri untuk menekan tiang Hujian. Hancurkan! Pedang tajam di tangan Ling Jiangxi menebas berulang kali, dan semburan darah menderu, bertabrakan dengan gunung berukuran setengah kaki itu. Dalam sekejap, gelombang kejut yang mengamuk kuat, dan semua orang merasa ruang di depan mereka tampak bergetar hebat. Namun, bentrokan yang mencenangkan ini hanya berlangsung sesaat sebelum menjadi sangat sunyi. Apa yang terjadi? Wajah Ling Jiangxi terguncang. Dia melihat aliran darah yang tiba-tiba menjadi sunyi dan merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Di bawah tatapan gugupnya, semburan darah bergetar dan kemudian ribuan sinar cahaya kuno menembus dari sana, menembak ke segala arah. Pada akhirnya aku khawatir aku akan mengecewakanmu, senior. Chu Kuangseng tersenyum tipis menatap aliran darah yang mata tajam. Rusak, dengan satu kata yang terucap, ribuan sinar cahaya kuno menghancurkan aliran darah menjadi ketiadaan di tempat. Saat aliran darah menghilang, wajah Li Jiangxi tiba-tiba memerah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, terhuyung mundur dan hampir jatuh ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangan ngeri ke udara. Pada saat ini ketika semburan darah menghilang, gunung-gunung kuno yang tertutupi muncul kembali di hadapan semua orang. Cahaya gunung berukuran setengah kaki itu hanya redup sedikit. Tak ada tanda-tanda pecah sama sekali. Sangat kuat, semua orang tercengang. Melihat gunung berukuran setengah kaki itu dengan keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Mereka mengetahui kekuatan tebasan pedang roh darah. Li Jiangxi mengandalkan kartu truf yang kuat ini untuk membangun pavilion pedang roh dan mendudukin peringkat 38 di peringkat bumi. Tapi sekarang, langkah sekuat itu telah dipatahkan secara brutal. Melihat mata terkejut itu, Chu Kuangseng tersenyum tipis melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Dan setelah kaki gunung itu terbang keluar melayang di atas kepala Ling Jiangxi. Senior Ling,
Bisakah kita menambah persyaratan lagi sekarang? Mendengar ini mata Li Jiangxing berkedip. Dia menatap gunung setengah kaki di atas kepalanya. Matanya terus berubah. Kilatan kengerian melintas di matanya. Dia tahu dengan jelas bahwa jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, sekarang dia akan terbunuh oleh gunung setinggi setengah kaki ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia memandang Chu Guangsheng dengan menggertakkan gigi. Chu Guangsheng menatap sejenak lalu kelekungan yang tak bisa dijelaskan di sudut mulutnya. Katakan padaku, apa sudah waktunya bagimu pavilion pedang roh untuk membayar upeti? Mendengar kalimat ini, semua orang yang hadir tampak agak-agak aneh. Karena ini adalah pertama kalinya di halaman bumi ini mereka mendengar bahwa kekuatan yang sudah mapan perlu memberi penghormatan kepada kekuatan yang baru muncul. Namun dibandingkan dengan orang-orang ini, Li Jiangxi tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Dia tahu bahwa karena dia terjerumus ke dalam masalah, dia tak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Berapa banyak yang kamu inginkan? Dia bertanya dengan murung. Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum tipis dan mengulurkan dua jarinya. 200.000 koin hitam. Wajah Ling Jiangxi sedikit berkedut. Dan dia menggertakkan gigi dan berkata, "Oke, aku akan memberikannya kepadamu." Namun Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Senior, Anda salah paham terhadap saya." Pada titik ini dia berhenti dan kemudian berkata, "Saya bilang 2 juta bukan 200.000. Begitu kata-kata ini keluar, suasana menjadi gempar. Banyak orang yang memandang Chu Guangsheng dengan keheningan yang tertegun dan tak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Anak ini terlalu serakah. Bahkan jika pavilion pedang roh dilucutin dari 2 juta koin, mereka mungkin tidak dapat mengumpulkannya. Bagaimana?" Mengabaikan pandangan itu, Chu Guangsheng memandang Li Jiangxi dan berkata sambil tersenyum. Melihat wajah tersenyum penuh kebencian itu, Li Jiangxi sangat marah hingga giginya gatal, dan dia hampir kehilangan nafas saat berdarahnya melonjak. 2 juta, kamu tidak merampok aku kan? Wajahnya berubah dan dia hampir berteriak. Menghadapi Li Jiangxi yang marah, Chu Guangsheng memasang ekspresi tenang, membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis, "Senior, jawabanmu benar. Aku hanya ingin mencoba merampokmu." Wajah merah dan dia menjadi marah. 7 lubang itu mengeluarkan asap. Dia tidak menyangka orang ini berani bertindak sejauh ini. Bahkan jika kamu membunuhku hari ini, kamu tetap tidak akan mendapatkan 2 juta koin kuan. Itu dia. Chu Guangsheng mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman yang membuat Li Jiangxi sangat tidak nyaman. "Aku tidak akan membunuhmu, tapi dengan senang hati aku akan melemparkanmu dari gunung ini." Terdengar suara tawa lembut langsung membuat seluruh tubuh Li Jiangxi menjadi dingin.